Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على المرسلين سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. حضرة الحبايب المحترمين وكافة الأساتذة, sesepuh masyarakat, para kiai, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sadatina al-habaib, daripada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini orang tua kita Al-Habib Zain Al-Husain Al-Idrus, Al-Habib Hamid, Al-Habib Hashim, Al-Habib Husain, dan juga pimpinan Masjid Al-Yumna wal-Iman Al-Habib Hadi bin Abdul Rahman Al-Haddad, Al-Habib Hasan bin Ali Al-Habashi, dan para habaib yang lainnya. Begitu juga wakil daripada wali kota Balikpapan dan seluruh staf pemerintahan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah pada acara yang sangat mulia. Allah kumpulkan kita, Allah izinkan lidah kita untuk menyebut nama Allah. Allah izinkan lidah kita untuk mengingat dan mengenang kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga Allah izinkan kita untuk mempelajari daripada manaqib seorang imam pecinta Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad, qutbul irsyad wal ibad wal bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan dari majlis yang mulia ini selalu Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Selalu kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah, sehingga kita dalam menghabiskan umur kita yang tinggal sedikit ini, kita gunakan untuk sebenar-benarnya, yaitu mendapatkan ridha daripada Allah. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah berkehendak memberikan hidayah dan taufik kepada hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan gampangkan kepada hamba tersebut sebab-sebab dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba adalah taufik. Arti daripada taufik adalah khalqu qudratit ta'ah fil 'abd. Allah menciptakan kemampuan pada seorang hamba, kemampuan untuk taat kepadanya. Di saat Allah berikan taufik kepada seorang hamba, maka itu adalah pemberian yang terbesar yang diberikan oleh hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saking besarnya ini taufik dari Allah, tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali hanya dalam satu ayat. Dalam surat Hud, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dalam satu ayat ini saja Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang taufiknya Allah. Maka dari itu beruntung
bagi seorang hamba dalam kehidupan dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah. Dan taufik hidayah ini adalah merupakan satu pemberian yang Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita enggak tahu kapan kita bisa dapat taufik hidayah dari Allah. Coba kita lihat betapa beruntungnya saat salah seorang wali min auliyaillah yang beliau dikenal dengan sebutan Sayyidina Bishr al-Hafi. Sebab apa beliau mendapatkan taufik dari Allah? Suatu hal yang sepertinya di masyarakat kita hal yang biasa. Beliau menemukan kertas yang sudah kotor karena diinjek oleh orang-orang yang melewati kertas tadi. Orang tak pada tahu ternyata di kertas itu ada tulisan lafzul jalalah, lafaz Allah. Karena orang pada nggak tahu, diinjek-injek sama orang yang lewatin itu. Tapi subhanallah, Allah menginginkan kebaikan kepada Sayyidina Bishr al-Hafi. Waktu dia perhatikan ke kertas, beliau melihat ada lafzul jalal, lafaz Allah. Lalu beliau ambil kertas tadi dari jalan yang sudah diinjak oleh orang-orang yang melewatnya sehingga kertas itu menjadi kotor. Beliau ambil dan beliau bersihkan. Beliau bersihkan semua kotoran yang melekat di dalam kertas tersebut. Sudah beliau bersihkan itu kertas. Setelah bersih, dan beliau pun mengambil uang yang tersisa 1 dirham di kantong. Beliau belikan minyak wangi itu kan, uang 1 dirham tadi. Beliau beli minyak wangi dan beliau harumkan kertas yang sudah beliau bersihkan tadi karena menghormati yang ada tertulis dalam kertas tersebut adalah lafzul jalalah, lafaz Allah. Setelah beliau pun menghormati kertas tadi dan mengharumkan itu kertas dan beliau letakkan di tempat yang terhormat, malam harinya beliau bermimpi mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Mendengar suara yang mengatakan, "Ya Bishr, tayyabta ismi fid dunya, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah." Wahai Bishr, kau telah harumkan namaku di dunia, sungguh aku akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Dari sebab itulah subhanallah, Sayyidina Bishr al-Hafi, tadinya beliau ini adalah orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa karena mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada seorang yang bernama Fudail bin Iyad. Tahu siapa ini Fudail bin Iyad? Sebelum beliau ini menjadi kekasih Allah, dulunya Fudail bin Iyad ini dikenal adalah seorang perampok yang ditakuti di kalangan orang-orang Arab. Kalau sudah para pedagang mendengar nama Fudail, mereka mengurungkan niat mereka untuk keluar di padang pasir karena dikenal sangat ganas. Dan karena kalau sudah merampok, habisi semuanya. Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada Sayyidina Fudail bin Iyad. Saat dia jatuh cinta pada seorang wanita, jatuh cinta dia sama seorang wanita, dia pun berusaha untuk menemui wanita yang dia cintai tersebut. Saat dia sedang menemui wanita, karena wanita itu berada di sebelah dinding, dia harus naik ke atas dinding. Di tengah-tengah dia menaiki dinding tadi, ternyata di belakang dinding ada yang ngaji, ada yang baca Al-Quran. Bacaan yang dibaca oleh orang yang ngaji tersebut, alam ta'ani lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah sudah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar hatinya itu menjadi khusyuk untuk ingat kepada Allah. Bishr al-Hafi waktu mendengar pembacaan dari orang yang membaca ini, bacaan itu masuk ke dalam hati dan hidayah Allah pun langsung Allah berikan kepada Sayyidina Fudail bin Iyad. Langsung dia tinggalkan. Dia mengatakan, "Bala ya Rabb, qad'an, benar ya Allah, sudah tiba saatnya bagi hamba-Mu ini untuk hatinya menjadi khusyuk untuk ingat kepada Allah." Dan beliau pun bertobat. Beliau pun tinggalkan pekerjaannya yang dulunya dia adalah seorang perampok.
dia menjadi seorang hamba Allah, dan dia menjadi waliullah, dan dia menjadi hamba pilihan Allah karena telah mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Taufik hidayah dari Allah. Kalau Allah mau sudah berikan kepada seorang hamba hidayah, sejelek apapun itu hamba, sejauh apapun itu hamba, akan menjadi orang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan, idza halatil hidayatu qalban sahulat lil ibadatil a'dha. Kalau hidayat Allah sudah Allah letakkan di hati seorang hamba, maka bagi hamba tersebut ibadah yang tadinya dia susah bangun malam, susah sholat subuh, susah berbakti sama orang tua, dengan hidayah dari Allah semuanya akan menjadi gampang. Bahkan kalau orang yang tadinya dulunya dia benci sama Nabi, seperti seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Utsal. Ini Thumamah bin Utsal, beliau ini adalah orang yang sangat benci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Thumamah dia bertekad ingin membunuh Nabi Muhammad. Ingin membunuh Nabi Muhammad. Ingin dibunuh Nabi Muhammad, saking bencinya dia kepada Nabi Muhammad. Karena dia enggak tahu siapa itu Nabi Muhammad. Thumamah bin Utsal ini adalah merupakan beliau pemimpin orang rakyat dari Yaman. Subhanallah, dia enggak berhasil untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi dia berhasil membunuh beberapa sahabat pengikut Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad memberikan pengumuman siapa saja yang berhasil menangkap Thumamah boleh dibunuh. Akhirnya Thumamah ini menjadi tawanan perang, ditangkap oleh sahabat. Kebetulan sahabat yang menangkap Thumamah ini nggak tahu bahwasanya yang mereka tangkap ini adalah namanya Thumamah yang dicari-cari oleh Nabi Muhammad, sehingga mereka mengikat tawanan perang ini di masjidnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang, kaget Nabi Muhammad melihat ada di tiang masjid ada orang yang diikat ini adalah orang yang penting, orang yang berpengaruh di masyarakat. Rasulullah bertanya kepada yang menangkap, atadruna man akhadtu? Ada yang tahu siapa yang kalian tangkap ini? Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Mereka enggak ada yang kenal. Kata Rasulullah, innahu Thumamah bin Utsal, raisul Yamamah. Ini adalah Thumamah. Ini ketuanya rakyat Yamamah, kata Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak istrinya, ijmamu ma indakum min ta'am wab'athu bihi ila Thumamah. Kumpulkan makanan yang ada. Jamu Thumamah. Ini Thumamah walaupun jadi tawanan perang, dimuliakan oleh Rasulullah, dihormati oleh Rasulullah. Demi apa? Demi Rasulullah ingin menarik hatinya supaya dia masuk Islam, supaya pengikut-pengikutnya bisa mengikuti pemimpinnya ini masuk Islam, selamat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari ini Thumamah enggak diajak bicara sama Rasulullah. 2 hari, 3 hari, dan Rasulullah memberinya makanan. Setelah 3 hari Rasulullah mengatakan kepada Thumamah, "Ma indak ya Thumamah?" Apa yang ada padamu? Ini Thumamah mengatakan, "Ma indi illa khair." Tidak ada padaku kecuali kebaikan. In taqtul dadami wa in tun'im ala syakir. Wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta. Wahai Muhammad, tidak ada padaku kecuali kebaikan. Kalau kau membunuhku, kau membunuh orang yang sudah berbuat salah kepadamu. Aku pernah membunuh pengikutmu. Kalau kau berbuat baik kepadaku, kau berbuat baik kepada orang yang bisa berterima kasih kepadamu. Kalau kau menginginkan dariku harta, minta harta yang kau mau. Kau akan diberikan daripada harta yang kau inginkan. Ditinggal oleh Rasulullah. Besok harinya ditanya lagi. Jawaban Thumamah seperti itu juga. Sampai 3 hari kata Rasulullah, lepaskan Thumamah. Diperintah oleh Nabi Muhammad supaya sahabat melepaskan ini, Thumamah disuruh lepas. Setelah Thumamah melihat bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad, setelah Thumamah melihat bagaimana keagungan daripada cara hidup yang dijalankan oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya,
Setelah dilepas ini Tumamah, dia pun keluar dari masjid. Dia menuju tempat air dan dia bersuci di situ, dia mandi dan dia datang lagi kepada Rasulullah dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam ini Tumamah di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah iman dan hidayah masuk ke hati Tumamah, beliau mengatakan, ya Muhammad, ma kana ala wajhil ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Laqad sara al-an wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Wahai Muhammad, dulu mukamu ini adalah muka yang paling aku benci. Sebelum aku Islam, sebelum aku mendapatkan iman dari Allah, sebelum aku mendapatkan hidayah dari Allah, tapi setelah aku menjadi orang muslim, setelah aku menjadi orang yang beriman, setelah aku menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mukamu ini menjadi muka yang paling aku cintai dari segalanya. Dulu wahai Muhammad, tidak ada negeri yang paling aku benci kecuali tempat yang kau tinggal ini, yaitu tempat Madinah. Tapi sekarang Madinah adalah merupakan ahabbul biladi ilayya, negeri yang paling aku cintai. Dulu tidak ada agama yang paling aku benci daripada agamamu, tapi sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Subhanallah. Sungguh sangat cepat perubahan yang ada pada Tumamah bin Uzail karena telah mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Begitulah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kita tadi dengar manaqib yang dibacakan oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Ali Al-Habashi. Beliau ini lahir dari orang tua yang orang tuanya adalah merupakan orang tua yang saleh. Ibunya namanya Salma binti Idrus Al-Habashi. Orang tuanya, ayahnya namanya Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ini Al-Habib Alawi sebelum dia kawin dengan Syarifah Salma, dia suka datang kepada orang-orang soleh minta doa. Di antara orang soleh yang beliau datangi adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habashi. Lalu Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Habashi, waktu didatangi oleh Al-Habib ini, Al-Habib Ahmad mengatakan kepada Habib Ali, auladuka auladuna fihimul khair wal barakah. Anakmu wahai Alawi adalah anak kita juga, di dalamnya ada kebaikan dan keberkahan. Kata Al-Habib Alawi, aku enggak tahu isyarat yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Habib Ahmad itu kecuali setelah aku kawin dengan Syarifah Salma dan aku mendapatkan anak yang aku beri nama dengan Abdul. Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad lahir, tanggal lahirnya 5 Safar tahun 1404. Waktu beliau lahir tadi namanya anak bayi tadi, kayak tadi anak bayi itu pertamanya dikasih popok gitu baju khusus buat bayi gitu. Jadi subhanallah, cobaan namanya orang yang mau jadi dekat sama Allah itu dari sejak bayinya kita lihat sudah dapat cobaan dari Allah. Cobaannya apa? Tempat baju bayi ini tanpa disadari orang tuanya ada kalajengkingnya, ada kalajengking. Jadi dipakai ke Al-Habib Abdullah ini yang masih banyak. Semalaman ini anak nangis terus, gak berhenti-berhenti. Ibunya bingung, nih anak nangis kenapa? Dikasih ini tetap nangis, gak sadar bahwa saya di dalam bajunya ini ada kalajengking. Tapi kebingungan sampai besok paginya mereka buka, ternyata dalam bajunya itu ada kalajengking yang sudah menyengat badan Imam Haddad sebanyak berapa kali? 17 kali. Masya Allah, 17 kali disengat oleh kalajengking. Ini anak masih bayi. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hamba, kasih cobaan berat. Dari bayi udah ada percobaan. Subhanallah. Tapi selamat Imam Haddad. Umur 4 tahun setelah beliau mulai menjadi anak yang sudah membesar, 4 tahun dapat cobaan baru lagi. Tadi kita dengar dari guru kita Habib Hasan, beliau ceritakan kena penyakit cacat yang mengakibatkan matanya nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Umur 4 tahun
Coba kita bayangkan nih, anak kalau udah 4 tahun, belum bisa baca, belum bisa apa-apa, udah nggak bisa ngelihat. Artinya kalau belajarnya itu serba ditalkin, susah. Namanya orang nggak ngelihat, nggak bisa baca sendiri. Tapi subhanallah, walaupun begitu ibunya nggak putus asa. Ibunya bawa ini anak ke depan magong daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Di situ ibunya berdoa, ya Allah, ini anak, kalau seandainya dia nggak jadi baik, udah meninggal aja dah. Tapi kalau dia akan jadi orang yang terus hidup, jadikan orang besar. Dengan ini ibu berdoa dengan sungguh-sungguh, dikabulkan doanya oleh Allah, panjang umur Imam Haddad dan menjadi orang besar. Dengan berkat kesungguhan daripada doa si ibu yang dari hati, yang mendoakan ini anak supaya menjadi orang besar. Jadi subhanallah, Imam Haddad dari masa kecilnya hafal Quran. Kita yang melek, insya Allah yang melek ini nggak tahu nih di majelis ini ada yang hafal Quran apa enggak. Ini Imam Haddad hafal Quran, semuanya dihafal oleh beliau masih kecil. Bukan hanya hafal Quran beliau juga menghafal kitab Irsyad. Ini kalau anda pastikan di majelis ini nggak ada yang hafal Irsyad. Anda pastikan pasti. Atau yang ngomong nih nggak hafal Irsyad, ini hafalan Irsyad ini nggak sembarangan. Orang-orang betul-betul mempunyai hafalan yang sangat kuat, itu yang mampu untuk menghafal kitab Irsyad. Itu dihafal oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini betul-betul beliau walaupun matanya nggak ngelihat, tapi mata hatinya terbuka. Sehingga dengan dia bersungguh-sungguh di masa kecilnya, beliau bermujahadah, rajin ibadah. Kadang keliling, sudah dia belajar dari guru-gurunya itu, beliau keliling ke masjid-masjid tadi. Setiap masjid yang beliau kelilingi, itu beliau salat 2 rakaat. Sampai ini selain duha ini, duhanya 8 atau 12 rakaat itu sudah beliau sempurnakan duhanya. Beliau sholat amal mutlaknya itu sampai dikatakan sampai 100 bahkan 200 rakaat. Masya Allah, ini masih kecil. Sehingga beliau mengatakan terkadang aku tinggalkan mujahadah. Mujahadah karena kesian dengan orang tuaku. Sampai orang tuanya bilang, kenapa binafsin itu kesiannya diri inti, jangan terlalu itu tekan nafsu inti. Itu masa kecilnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pernah beliau ini Imam Haddad rajin belajar. Guru-guru yang ada di Tarif didatangi oleh beliau. Bahkan guru-guru yang berada di luar Tarif beliau datang. Bahkan beliau sering berziarah kepada Sayyidina Muhajirin Allah yang jaraknya dari Tarif jauh. Beliau berjalan kaki dengan temannya Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Ini beruntung nih kota Balikpapan. Majelis dampingannya Al-Habib Hadi Al-Haddad dan Habib Hasan Al-Habsyi. Memang Al-Haddad sama Al-Habsyi itu jalannya bareng terus. Insyaallah berkah nih kota Balikpapan ini. Al-Haddad sama Al-Habsyi. Sama seperti sejarahnya Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau Al-Habsyi dan beliau juga punya guru. Bagian gurunya Al-Habsyi dan juga temannya Al-Habsyi dan murid yang paling beliau sayangi Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Jadi subhanallah, Al-Imam Haddad waktu berjalan sama temannya Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi di tengah jalan. Jadi temannya ini kena sengat kalajengking, sakitan ini, sengat kalajengking namanya. Sakitan ini. Sampai Imam Haddad itu jangan terlalu lebay gitu kalau bahasa sekarang ini. Kalau udah sakit itu sampai teriak-teriak. Kata Imam Haddad, aku ini sudah sakit 15 tahun. Itu sakit nggak ada yang tahu, bahkan istriku pun nggak tahu selama 15 tahun bahwa aku sekarang ini sedang menahan sakit. 15 tahun istrinya nggak tahu. Jadi sakitnya itu dinikmati. Ini adalah orang-orang yang wali pilihan Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hidupnya penuh cobaan tapi dia selalu sabar dan selalu ridha karena beliau ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Al-Imam Haddad beliau mengatakan talabna minal kull wal an sadal kull yatlubu minna. Talabna minal kull. Beliau tidak pernah mendengar ada orang yang alim, ada orang yang saleh, hayya atau maita, baik itu orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal, kecuali beliau datang. Didatangi oleh Imam Haddad dalam kondisi yang seperti itu. Kita sekarang ini ada orang alim kita cuek, kita nggak datangin, kita nggak. Ini lihat Imam Haddad dalam kondisi yang seperti itu yang beliau tidak melihat, mendengar ada orang alim, ada orang soleh, di mana tempat pun beliau datang. Kalau itu beliau, kalau yang alim dan soleh tersebut sudah meninggal, beliau ziarahin. Kalau masih hidup beliau datangin dan beliau belajar. Sampai beliau mengatakan, "Talabna minal kull." Aku ini guru belajar dari semuanya, semua guru aku belajar. Ini nggak boleh kita belajar dari guru sini, guru lain nggak boleh kita gurukan, jangan kayak gitu. Imam Bukhari itu gurunya sampai 1000 guru. Imam Haddad beliau mempunyai guru di Tarim sampai 100. Semua orang yang alim yang berhak untuk kita jadikan guru harus kita jadikan guru. Jadi Imam Haddad mengatakan setelah aku menjadi orang wal ansar al kullu yatlubu minni. Setelah beliau menjadi orang hebat, semua berdatangan kepada Imam Haddad dan belajar kepada beliau dan mengambil berkah daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini mendapatkan magam qutbud dakwah. Qutbud dakwah ini magam yang tertinggi pada wali, magam yang paling tertinggi, pusat dakwah itu dipegang oleh Imam Haddad. Itu magam yang sangat luar biasa tingginya. Dalam kondisi beliau yang seperti itu, beliau mempunyai magam ketinggian, magam yang sangat hebat, qutbud dakwah wal irsyad. Beliau berdakwah dengan perkataannya, dengan niatnya, dengan karangannya, sehingga dikatakan para ulama sebagian para wali itu meninggalkan berkah. Ada yang pada muridnya, ada yang pada kitabnya, ada yang pada anak cucunya. Tapi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau meninggalkan berkahnya pada anak cucunya, pada murid-muridnya, dan juga pada kalangan kitab yang telah beliau karang. Ditinggalkan itu keberkahannya, semuanya ada di situ. Itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan kitab-kitab karangan beliau tersebar di dunia, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Bahkan waktu kitab Risalatul Mu'awan, kitab karangan Al-Habib Abdullah, masuk ke negeri Almania yang diterjemahkan ke bahasa Almania dan dibagikan kepada orang-orang Almania, itu dalam satu hari 1.500 orang kafir masuk Islam setelah membaca karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi aneh, orang yang nggak bisa melihat bisa ngarang. Ini kita yang Masya Allah, mata kita dari sejak kita sekarang kita melek satu karangan kita belum. Ini pelajaran buat kita banyak. Apa hasil kita? Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan kondisi seperti itu mencetak murid, yang muridnya itu diantaranya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang beliau katakan, aku berharap ini muridku Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam ilmu zahirnya itu sama seperti Imam Syafi'i, dan ilmu batinnya sama seperti Imam Ghazali. Masya Allah, beruntung kita yang sekarang ini dikenalkan oleh Allah dengan seorang yang soleh seperti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, apalagi cucu beliau Al-Habib Hadi ini termasuk salah satu cucu yang nasab beliau itu nyambung kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di Al-Habib Abdullah bin Alwi ada anaknya yang namanya Hasan, ada anaknya yang namanya Al-Habib Alawi. Anaknya, anak cucu dari Al-Habib Alwi ini nyambungnya ke Palembang. Itu ada Buyut Hamid, Habib Hamid bin Ali bin Alwi Al-Haddad. Ini Hadi termasuk daripada salah satu cucu daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang nyambung nasab beliau kepada sahib ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Maka dari itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, betapa beruntungnya kita yang kumpul di sini untuk lebih supaya kita semangat lagi untuk mengenali orang-orang soleh. Karena mengenali orang soleh itu adalah merupakan obat buat kita.
Wa suhbatul akhyari da'un, merupakan dawaun. Berteman dengan orang soleh itu adalah merupakan obat buat hati. Hati yang kotor bisa jadi baik dengan bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Maka dari itu kita menyebut manaqib beliau bukan buat berbangga-bangga, tapi kita menyebutkan kemuliaan orang-orang yang sudah meninggal supaya kita mengikuti mereka. Mereka yang kondisi seperti itu bisa sampai kita yang kondisi kita, alhamdulillah kita bisa melihat. Kenapa kok kita enggak meninggalkan karangan? Kita enggak bisa baca Quran, kita enggak bisa hafal Quran, kita enggak bisa ini, enggak bisa itu. Apa kita enggak malu? Mana ilmu Nabi Muhammad pada keluarga kita? Apalagi kita sekarang ini berada di zaman fitnah, zaman yang tambah jauh umat ini daripada ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Abu Hurairah waktu melihat kondisi warga kota Madinah yang tambah hari tambah jauh dengan ilmu Nabi Muhammad, beliau waktu melihat orang-orang sibuk berdagang di pasar, beliau berkata, Abu Hurairah, ma'ajazakum ya ahlal Madinah, sungguh kalian ini sangat lemah wahai penduduk-penduduk Madinah. Sampai warga Madinah waktu mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwasanya mereka itu sudah sangat lemah, mereka berkumpul ke depan Abu Hurairah. Mereka mengatakan, ya Abu Hurairah, wa ma ra'aita min ajzina, apa yang kau lihat dari kelemahan kita ini apa? Dari sisi apa kita ini lemah? Kata Abu Hurairah mengatakan, miradu Rasulillah yuksamu antum hahuna, itu warisan Rasulullah lagi dibagi-bagi sama kalian di sini di pasar, sibuk jualan. Lalu mereka bertanya, di mana warisan Rasulullah yang sedang dibagi-bagi itu? Di masjid Nabi Muhammad. Lalu mereka berbondong-bondong datang ke masjid Nabi Muhammad. Sesampai mereka di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang ada dibagi-bagi. Mereka datang lagi kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, laqad ataina al-masjid wa ma ra'ayna syai'an yuksa. Sudah ke masjid, tapi kami enggak dapat ada yang dibagi. Pikir mereka lagi bagi duit atau bagi-bagi harta. Kata Abu Hurairah mengatakan, "Wa ma ra'aytum fihi ahada." Kalian enggak lihat ada orang di dalam masjid? Iya, ada Abu Hurairah. Itu yang di dalam masjid ada yang lagi ngaji, ada yang lagi sholat, ada yang lagi belajar tentang halal haram. Itu yang kami lihat. Kalau bagi-bagi harta nggak ada. Kata Abu Hurairah, wailakum, dzaka mirasul Rasulillah. Itulah warisan yang diwariskan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mewariskan kepada kita harta. Rasulullah tidak mewariskan kepada kita jabatan dunia. Tapi Rasulullah mewariskan kepada kita ilmunya. Rasulullah mewariskan kepada umatnya akhlaknya. Rasulullah SAW mewariskan kepada kita adalah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita yang di sini dikumpulkan oleh Allah jadi pecinta Nabi, pecinta Allah dan pecinta orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Itu Imam Haddad itu adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalian mungkin tahu semuanya tentang Rotib. Ini Habib Hadi ini sudah menyebarkan di Balikpapan ini tentang Rotib Al-Haddad. Itu sangat luar biasa. Kalau kita bacain itu Rotib di rumah kita setiap malam, jangan takut. Gak ada sihir yang mampu untuk menghancurkan kita. Gak ada lagi orang yang hasut, yang benci kepada kita yang mampu untuk menghancurkan kita kalau kita sudah membentengi rumah kita dengan bacaan Rotib. Itu bacaan yang sangat luar biasa. Pernah dialami oleh ayah saya sendiri. Palembang, saya kebetulan tinggalnya di Palembang. Masa kecil itu ada pasar 11 dibakar sengaja. Dibakar sengaja. Tengah malam dibakar. Kebetulan saya punya abah, ada tokonya itu di pasar 16. Waktu dibakar udah, apa saya bilang, saya udah baca Rotib, terserah, ditinggal tidur sama abah. Jadi abah saya nggak peduli dengan tokonya yang sengaja mau dibakar, ditinggal tidur. Besok pagi baru beliau datang. Semua toko yang di pasar semuanya terbakar kecuali toko ayah saya nggak terbakar. Nggak terbakar karena
beliau sudah yakin dibacain rotib Al-Haddad. Selamat, padahal itu dibakar dengan sengaja. Kebetulan ayah saya jual toko kain. Namanya toko kain itu kalau kena api pasti paling cepat terbakar. Itu nggak terbakar. Dicium bau kainnya itu bau bensin. Dicium kainnya bau bensin. Tapi subhanallah, dengan berkat bacaan rotib Al-Haddad tidak terbakar sedikit pun. Ini keberkahan baca rotib. Tapi harus yakin. Kalau orang baca rotib dengan yakin, yang sakit antara kita baca rotib, yakin insya Allah. Yang kena kemasukan jin, bisa kita baca rotib dengan yakin, insya Allah keluar jinnya itu. Yang punya hajat, insya Allah hajatnya bakal dikabul oleh Allah dengan bacaan rotib. Yang penting kita harus bacaan panjang nggak yakin, cuma pendek yakin lebih hebat dari yang panjang tapi nggak yakin. Makanya bacaan Nabi Allah Ibrahim waktu dilempar ke api, itu Nabi Ibrahim nggak baca yang panjang-panjang, tapi beliau baca satu kalimat hasbiyallah untuk begitu. Tawar oleh malaikat untuk memberikan pertolongan sampai malaikat Jibril turun tangan, ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semuanya sudah mau menawarkan pertolongan, tapi Nabi Ibrahim tidak mau pertolongan dari malaikat karena beliau sudah merasa cukup dengan Allah. Sampai malaikat Jibril mengatakan, udah minta sama Allah supaya kau selamat. Apa kata Nabi Ibrahim? Ahabbul amrayn ilaihi ahabbuhuma ilayya. Yang paling disenangi oleh Allah itulah yang harus senang. Kalau Allah senang aku mati terbakar, aku siap mati. Kalau Allah senang supaya aku ini selamat, aku akan senang. Beliau betul-betul yakin dengan ucapan beliau, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Ini contoh buat kita. Jadi mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan keberkahan dari ulama, daripada awliya, khususnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan insya Allah yang telah kita dengar daripada sejarah biografi kehidupan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita ikuti sedikit demi sedikit supaya kita belajar, supaya kita datangi orang-orang soleh, supaya kita datangi para ulama, kita belajar ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga ilmu tersebut membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Segala hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita di dunia ini dikumpulkan untuk mengingat para wali Allah, untuk mengenang Nabi Muhammad, insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di dunia kita dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebih saya mohon maaf dan afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.